Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas lagi tentang CPNS. Kabarnya tahun ini CPNS akan dibuka ya, sebentar lagi. Namun belum ada jadwal resminya dari PKN. So, aku ingin membahas beberapa hal. Nah, poin pertama yang ingin aku share di sini kepada kalian, yakni terkait persiapan. Beberapa waktu lalu aku mendapat pertanyaan dari teman-teman, kira-kira kapan CPNS akan dibuka gitu ya. Aku juga mengikuti berita terkait pembukaan CPNS 2023 ini. Sejauh ini yang saya dapatkan infonya masih belum ada info pasti ya dari BKN terkait jadwal seleksi CPNS. Di awal tahun sempat diberitakan bahwa CPNS akan dilaksanakan di bulan April, kemudian ada berita lagi mundur lagi bulan Juli, dan terakhir tadi saya baca ada berita yang menyebutkan bahwa seleksi CPNS akan dibuka bulan September. Sepertinya pemerintah masih terus merumuskan dan juga mempersiapkan seleksi CPNS di tahun ini ya, maka belum keluar jadwal resmi terkait seleksi CPNS tahun 2023. Nah, daripada kita terlalu fokus menanti-nanti kapan kira-kira jadwal pasti CPNS 2023 ini akan keluar, yang paling penting adalah bagaimana persiapan kita. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Persiapan sangatlah penting karena kalau kita sudah siap, kapanpun ada kesempatan itu datang, apapun kesempatannya, kalau kita siap, persentase untuk kita berhasil dan juga sukses itu lebih besar. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada kalian adalah bagaimana persiapan kalian dan bagaimana strategi kalian untuk mengikuti CPNS tahun 2023 ini. Kalau dari aku, tips untuk mempersiapkan seleksi CPNS di tahun 2023 ini, yang pertama tentu saja belajar ya, karena seleksi CPNS itu tahap pertama setelah administrasi tentunya adalah ada tes yang namanya SKD, itu yang akan menyaring dari semua calon kandidat gitu ya untuk masuk ke tahap berikutnya. Jadi yang paling penting saat ini dan yang paling umum yang perlu kalian siapkan adalah belajar untuk menghadapi tes SKD. Entah kalian nanti akan melamar formasi apapun, yang saat ini perlu kalian persiapkan adalah belajar SKD. Karena kalau kita pusing memikirkan kira-kira nanti aku akan masuk kemana ya, mau melamar instansi mana ya, dan apakah instansi yang ingin aku tuju itu dibuka atau tidak ya tahun ini. Nah, terlalu pusing dan terlalu banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab kan. Jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan saat ini adalah belajar untuk SKD. Jadi semakin lama persiapannya, maka akan semakin mantap, dan ketika nanti sudah dibuka pendaftaran secara resmi dan sudah keluar instansi-instansi mana saja yang bisa kita lamar, formasi apa saja yang bisa kita lamar, baru kita menyiapkan untuk hal-hal yang belum kita persiapkan di waktu ini, seperti itu. Nah, untuk tips belajar dari aku berkaca dari pengalamanku dulu, dulu jauh sebelum ada pengumuman resmi terkait seleksi CPNS, aku sudah mipil ya, belajar hampir setiap hari. Jadi setidaknya setiap hari itu aku mengerjakan soal atau membaca materi yang berhubungan dengan materi SKD. Beberapa platform yang dulu aku gunakan untuk belajar, diantaranya yaitu Telegram. Dulu aku ikut beberapa grup, nanti aku cantumkan di sini aja, beberapa grup CPNS yang di dalamnya ada teman-teman yang juga berjuang untuk mendaftar CPNS di tahun itu ya. Nah, setiap hari ada update soal, kemudian kita bisa mengerjakannya. Dulu menggunakan Telegram juga ada fitur
polling ya. Jadi kita bisa mengerjakan sekaligus kita bisa mengetahui apakah jawaban kita sudah betul atau tidak. Nah, dari situ sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam pikiran kita terkait soal-soal yang kita kerjakan. Jadi walaupun sehari mungkin aku cuma buka Telegram sebentar ya untuk mengerjakan 5 atau 10 soal, tapi aku rutin lakukan selama beberapa waktu sebelum pembukaan CPNS dibuka. Nah, selain mengerjakan soal-soal di Telegram, aku juga ikut les online yang murahan ya, tapi cukup membantu aku untuk menjaga intensitas belajar. Aku dulu daftar di intensif. Ini ada Instagramnya dan juga ada webnya. Dulu sekitar 99.000 kalau nggak salah ya. Ada beberapa kali Zoom, kemudian ada latihan tes juga CPNS secara nasional begitu. Nah, selain itu aku juga ikut tryout gratis nasional yang diselenggarakan oleh beberapa akun di Instagram. Aku yakin juga bahwa soal-soal itu mungkin tidak akan keluar saat seleksi CPNS nanti, tapi proses belajar itu yang menurutku bisa membantu aku untuk terbiasa mengerjakan soal-soal yang tipe SKD, kemudian membantu aku juga untuk belajar menganalisis soal, kemudian mengetahui jenis-jenis soalnya nanti kira-kira akan seperti apa, seperti itu. Nah, dari mengerjakan soal itu juga aku mengetahui kapasitasku kira-kira aku sudah matang di sisi mana dan juga mana yang perlu aku upgrade lagi materinya, seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan cara-cara yang lain ya, yang nyaman bagi kalian, misalkan dengan mendownload soal-soal mungkin dari Google, kemudian kalian kerjakan secara manual begitu, ataupun menonton video-video yang ada di YouTube. Oh ya, dulu aku juga lakukan, jadi ada beberapa akun YouTube yang membahas tentang soal-soal CPNS, jadi aku ikuti, nanti aku sertakan ya beberapa di antaranya. Jadi aku rutin tonton mana yang ingin aku upgrade lagi biar tambah mantap dan sebagainya. Intinya berbagai cara bisa kalian lakukan dan tentu butuh proses. Yang sangat aku ingin ingatkan bahwa proses belajar itu lebih baik jika dia sedikit demi sedikit tapi konsisten begitu ya. Jadi kalau tipenya SKS, aduh sangat-sangat tidak aku sarankan ya. Karena aku juga pernah menjalani tipe SKS itu ya. Dan menurut saya kurang maksimal karena kalau kita belajar sistem kebut semalam itu iya kita mudeng pada saat itu tapi mungkin besoknya bisa lupa gitu. Tapi kalau kita belajar sedikit demi sedikit kemudian konsisten dalam jangka waktu yang lama, maka yang masuk akan lebih berjangka panjang menurut aku. Nah, setelah belajar untuk mempersiapkan SKD, tentu kalian juga harus memproyeksikan kira-kira nanti akan kemana begitu ya. Tapi jujur dulu aku belum memikirkan dan belum tahu sebenarnya aku akan kemana, karena intinya aku belajar persiapan untuk ikut CPNS SKD gitu aja. Dan untuk nanti aku akan mendaftar kemana, aku masih menunggu pengumuman resmi ya waktu itu, karena kita kan juga belum tahu sampai saat ini nanti yang dibuka itu instansi-instansi mana aja. Nah, waktu itu aku juga belum sempat mempersiapkan tahap SKD ya, karena belum menentukan itu tadi mau melamar instansi mana, jadi jangan dicontoh kalau bisa. Jadi yang kedua, setelah kalian belajar untuk mempersiapkan SKD, kalian harus memproyeksikan kira-kira akan melamar ke instansi mana, apakah instansi pusat ataukah pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, kalau kalian akan melamar instansi pusat, tentu saja ada tahap lanjutan yang mungkin tidak hanya tes tertulis begitu. Ada beberapa proses yang berbeda dari instansi daerah misalnya. Karena kalau instansi daerah dia tahap SKB-nya itu hanya ada CAT PAKN. Jadi mengerjakan soal-soal sesuai dengan formasi yang dia lamar. Kalau kalian ingin mendaftar instansi pusat,
kalian bisa mempelajari kira-kira poin-poin tes apa saja yang akan dilakukan pada saat tahap SKB gitu ya. Sepertinya teman-teman di YouTube juga sudah banyak membahas kira-kira tes-tes apa saja yang bisa digunakan atau bisa dilakukan, yang biasa dilakukan untuk tes SKB di instansi pusat. Aku beri contoh, misalkan dulu di instansiku ada tes wawancara, kemudian ada focus group discussion, jadi kita berdiskusi dalam suatu kelompok untuk membahas sebuah tema begitu ya. Kemudian aku dulu juga ada tes psikologi, kemudian ada tes CAT BKN juga yang dari BKN sesuai dengan formasi kita, kemudian rekam jejak dari Badan Intelijen Negara. Nah, untuk instansi lain ada juga yang menggunakan tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Kalau dosen mungkin ada micro teaching ya. Kemudian kalau Kemenkumham misalnya dia ada tes kesamaptaan ya berkaitan dengan fisik karena formasinya juga ada persyaratan fisiknya. Jadi ada berbagai macam jenis tes SKB pada instansi pusat bergantung instansi yang ingin dilamar. Nah, kalian harus mencoba mencari tahu jenis-jenis itu. Jadi kalian bisa memproyeksikan kira-kira misalkan jurusanku S1 pendidikan bisa masuk instansi ini. Kira-kira dulu tesnya itu apa aja seperti itu. Jadi kalian proyeksikan dulu kira-kira tes yang akan dilakukan apa aja sembari kalian belajar SKD. Kalian memahami dulu proses atau jenis-jenis tes dalam tes SKB. Nah, karena tadi sempat menyinggung latar belakang pendidikanku ya, S1 pendidikan, beberapa teman-temanku juga bertanya, kira-kira untuk tahun ini formasi apa sajakah yang bisa dimasuki oleh kita yang lulusan S1 pendidikan. Jadi, ya memang aku lulusan S1 pendidikan, tapi tidak jadi guru dan lolos CPNS guru ataupun mendaftar P3K guru begitu ya, makanya aku beralih ke jalan lain seperti itu. Nah, pertanyaan tadi kira-kira formasi apa yang akan bisa dimasuki oleh satu pendidikan di tahun ini, aku tidak bisa menjawab ya karena belum ada informasi resmi dari BKN terkait formasi CPNS tahun 2023. Tapi akan aku berikan beberapa contoh gambaran dari seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya untuk lulusan S1 pendidikan, kira-kira formasinya apa aja dan di instansi mana seperti itu. Nah, yang pertama di sini aku ada teman rekan kerja ya. Dulu pernah mendaftar di Mahkamah Agung. Dia lulusan S1 Pendidikan IPA, kemudian dia mendaftar formasi analis data penilaian pendidikan. Jadi S1 Pendidikan masuk ya dan bisa menjadi CPNS di Mahkamah Agung. Itu di tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada juga teman kuliah aku, dia mendaftar formasi penyusun program anggaran pelaporan di Kemendikbud ya. Dia dulu prodi pendidikan ekonomi kalau tidak salah, jadi formasi S1 pendidikan. Kemudian ada mungkin juga ada analis kebijakan dan juga formasi-formasi lain yang bisa dimasuki oleh kita yang lulusan S1 pendidikan. Jadi mari kita berdoa aja semoga di tahun ini ada formasi untuk S1 pendidikan di instansi pusat maupun instansi daerah. Oh ya, di instansi daerah dulu juga banyak, misalkan S1 pendidikan biologi, kemudian S1 pendidikan biasa, S1 pendidikan gitu ya. Dulu aku sempat mau mendaftar di instansi daerah, kalau nggak salah dinas apa gitu, saya lupa. Aku lupa karena nggak jadi daftar ya, jadi aku berikan kesempatan ke teman yang lain. Nanti coba aku cari ya di file-fileku yang lama. Jadi itu untuk kalian yang lulusan S1 pendidikan, semoga di tahun ini ada kesempatan ya, selain mendaftar sebagai P3K guru, mungkin kalau yang belum bisa karena belum masuk ke sekolah,
dan juga belum masuk ke Dapodik, semoga ada jalan untuk ikut CPNS yang formasi umum gitu ya, untuk S1 pendidikan. Amin. Dan untuk formasi-formasi lain yang mungkin kesehatan ataupun jurusan lain, aku juga belum bisa menjawab kira-kira nanti akan bisa mendaftar di formasi apa aja. Tapi kalian bisa mencari informasi di Google ya, kira-kira di tahun 2021 kemarin formasi untuk jurusan kalian itu bisa masuk kemana aja, seperti itu. Kalian bisa membuka file daftar formasi dari setiap instansi mungkin yang berhubungan dengan kesehatan ataupun yang lainnya. Mungkin itu dulu di kesempatan kali ini yang bisa aku sharing kepada kalian, dan semoga tahun ini jadi tahunnya kalian ya, ada rezeki untuk menjadi CPNS. Dan bukan berarti CPNS ini segala-galanya, tapi aku berbagi berdasarkan pengalaman aku aja. Kalaupun kalian memilih jalan lain dengan menjadi P3K guru di sekolah, ataupun menjadi pegawai BUMN mungkin, atau menjadi pegawai kontrak di instansi lain, sah-sah saja, itu adalah pilihan masing-masing, dan aku ikut berbangga pada setiap keberhasilan kalian. Semoga kalian yang menginginkan dan juga mendambakan menjadi seorang ASN di tahun ini pun bisa terwujud, amin, dan kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin aku bahas lagi di video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah atau chat personal. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.